Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dipelihara oleh Tuhan, dan mendapat multiplied grace di dalam hidup Anda semuanya. Kita masih ada di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, yaitu di Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik, tetapi jarang dibicarakan oleh banyak orang. Karena itu di dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang misi, yaitu Kingdom Mission. Sesuatu yang jarang dibicarakan padahal adalah hal yang penting bagi gereja Tuhan, termasuk bagi kita, para murid Kristus. Oleh karena itu, bersama dengan saya sudah ada Gembala Senior GBI Rock International Ministry, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Shalom Pak Arifin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu luar biasa. Saya ada di sini untuk memperkenalkan yaitu dua misioneri kita yang jadi kebanggaan kita semua, dan saya harap kebanggaan Tuhan Yesus untuk menginspirasi Anda. Dr. John Bampa, dia ini mendapat panggilan Tuhan, padahal dulu ada di politik, sekarang masuk dalam pelayanan. Dan istrinya yang justru jadi pastor di Bintulu dari RIM Sarawak. RIM Sarawak ya. Rock International Ministry. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang provide. Iya. Pak John punya sebidang tanah yang luar biasa suburnya, sebesar 30 hektar. Dan yang sepertiga sudah ditanam termasuk durian musangking. Jangan ngiler. But this is musangking for the king. Amen. For the king purpose. Ya. Mission itu adalah alasan untuk gereja itu eksis di dunia ini. Kalau enggak ada alasan untuk eksis dan dipelihara Tuhan. Saya percaya segala yang hidup itu berkembang. Nah, di sini banyak pohon bunga plastik yang tidak berkembang. Nah, bagaimana kedua sepasang suami istri ini menjangkau suku-suku di sana, ya, ada Iban, ada Kenya, ada nanti Kelabit, dan bukan cuma itu, di rumah-rumah panjang nih saya sempat mengikuti pelayanan mereka, juga ada orang Indonesia yang saya dengar ratusan ribu ada di situ, dan mereka tidak bisa pulang, mereka dalam perbudakan di Mesir, ini betul-betul seperti Egypt. Dan kita akan dengarkan the rest of their story. Bagian saya cuma menceritakan. Dan satu hal lagi, saya dengan iman memberi nama tanah itu The New Canaan. The New Canaan. Yaitu ada susu dan madu. Kemarin saya menikmati madu yang pertama, madu kelulut namanya ya, yang bisa diminum oleh orang diabetes. Selama ini seumur hidup dokter mengatakan tidak mungkin ada madu dalam Alkitab, vitamin yang paling baik. Kemarin saya nikmati the first fruit, haleluya. Ibu Eriana adalah seorang veterinarian dan ahli dalam peternakan, pernah dilatih di Tapos zaman Pak Arto. Tetapi Dr. John yaitu passionnya adalah pada pertanian. Wah, luar biasa nih, lengkap ini, New Canaan. Susu itu peternakan, madu juga itu kan peternakan dan pertanian ya. Oke. Dan satu hal lagi yang saya melihat luar biasa adalah semangat mereka. Saya hampir berapa hari sekali melihat ada jiwa di baptis, ada dukun, bomo, orang sana bilang bomo ya. Jadi saya kira introduksi saya terlalu panjang. Berbahagialah pengkhotbah yang tidak perlu runway terlalu panjang. Jadi nanti kita akan dengarkan, para pemirsa dengarkan, dan be inspired by John Bampa and Eriana. Tuhan memberkati. Amin. Salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga tercatat dalam Alkitab Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.
sama seperti yang telah diperkenalkan tadi oleh Bapak Gembala Senior kita akan berbicara tentang Kingdom Mission, salah satu hal yang penting yang perlu kita kerjakan, dan sudah hadir bersama dengan saya Penatua Dr. John Bampa dan Ibu Pendeta Eriana. Beliau adalah gembala dari Rock International Ministry Sarawak di Malaysia. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa walaupun Ibu dan Bapak ada di Malaysia ya sehari-hari ya. Tapi hari ini kita menerima kunjungan yang terhormat tentunya. Jika Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir di dalam acara podcast kita hari ini yang kita berikan tema Kingdom Mission. Bolehkah diceritakan pelayanan apa yang sedang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu hari-hari ini khususnya di RIM Sarawak, Malaysia? Selamat pagi ya kepada semua, dan ya tentunya kita mau menjelaskan di mana Sarawak atau Bintulu itu dulu ya. So Sarawak atau Bintulu adalah satu antara bandar yang terdapat di Sarawak ya. Dan kalau kita mau ke Bintulu kita harus ambil pesawat dari Kuala Lumpur, mengambil 2 jam kita sampailah di Bintulu, direct flight ya. Nah, kami melayani di Bintulu itu sendiri, dan kita sudah ada gereja RIM Sarawak di sana dan mengembalakan suku-suku yang terdiri daripada berbagai-bagai suku ya atau bangsa di sana. Bangsa Dayak Iban, Dayak Kayan, Dayak Kenya, Dayak Kelabit, dan Dayak Beketan, terdiri dari berbagai-bagai suku dan budaya. Lumbawang juga di sana, dan ada juga suku daripada Chinese dan Kenya. Dan Kenya itu lagi dibahagi lagi dari banyak suku lagi. So tidak kurang daripada 28 suku yang dilayani di dalam gereja kami ya. Di Rock International Ministry Sarawak itu. Di samping itu kita juga ada pos PI atau cawangan cabang kami lah di Rumah Panjang, lebih kurang 28 km daripada Bandar Bintulu itu. Itu dari suku Iban, dan pada mulanya suku-suku ini mengamalkan kepercayaan miring dan juga penyembahan bahala ya. Dan banyak lagi yang hidupnya hanya dengan budaya mereka sendiri yang tidak mengenal Tuhan ya. Jadi di samping itu kita ada juga pos PI di Sebau ya, dan juga suku Iban. Kita di Rumah Nyalong. Rumah Nyalong ya, yang di Rumah Nyalong dan Sebau juga lebih kurang 1 jam ataupun 30 km daripada Bintulu itu. Juga dari suku Iban, dan juga mereka juga belum terdedah lah, terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi pos PI kami yang lebih jauh, yaitu 4 jam dari Bintulu, yaitu Rumah Banyan Sungai Wong. Kami sudah banyak mengenal Tuhan. Kita sudah banyak mengenal Tuhan, dan kita juga banyak membaptis mereka ya di sana, dan membawa pengajaran firman Tuhan dan juga kingdom culture kepada mereka. Nah, di samping itu kita juga mengajar mereka banyak perkara, bukan hanya dari sudut rohani, tapi dari sudut jasmani ya. Nah, ini yang saya lihat cabaran yang sangat menarik dan perlu diketahui ya. Kalau maksud saya tadi, saya juga dari orang asal dari sana, dan saya belum terdedah juga dulu. Jadi waktu saya bersama istri dan saya melihat dari sudut Alkitab itu ada di sana. Makanya saya privilege lah, rasa bertenaga baru untuk mengajar, bukan dari sudut kerohaniannya, dari sudut jasmaninya juga, dan mengajar pertanian kepada mereka, integrated farming, bagaimana untuk mandiri ya. Sana kita harus mengajar ini, sebab resources itu ada, tanah ada, sungai ada, matahari ada. Nah, jadi maknanya tadi cuma kita memerlukan menyampaikan kefahaman itu, bagaimana cara mendiri dari sudut Alkitabnya ya. Nah, ini yang sangat menarik saya lihatlah. So
kita mulai bergerak ya. Yeah. Kita sudah ada lebih kurang 150 jemaat di Bintulunya sendiri, dan di pos PI-nya. di pos PI, dan banyak lagi yang meminta kita ya, kita melayani dengan ladang-ladang, dan kita juga masuk ke ladang-ladang di mana ada tenaga kerja Indonesia atau TKI di sana yang berpuluhan ribu. Nah, baru-baru ini yang belum terlayani. Mereka tidak dapat keluar ya. Hanya dalam 1 bulan mereka cuti 2 hari dalam sebulan. Dan ada yang sudah tinggal di sana di ladang itu 3 tahun, 13 tahun, 5 tahun. Bayangkanlah kalau tidak ada cuti. Maka ini yang perlu kita masuk di sana, melayani mereka. Jadi baru-baru ini kita melayani lebih kurang 40 ya TKI daripada NTT. Wah, semuanya luar biasa. Tuhan Roh Kudus menjamah mereka dengan firman yang dibawakan. Ya, inilah kerinduan yang saya lihat ya. Semua orang harus mengetahuinya ya, dan melakukannya sesuai dengan apa yang kita kata tadi dalam Matius 28 itu itu satu amanat agung, satu perintah itu. Ya, yang saya rasa kita harus mencebur diri dan senang hati ya, mengorbankan zona nyaman kita. Sebab yang saya tahu tuh bukan senang ya, kalau di kota raya ini kalau mau melangkah keluar ya kita tanya dulu, adakah tidak wifi di sana, adakah tidak ada aircon di sana, dan semuanya ya. Tapi saya percaya kalau kita sudah mengenal kebenaran itu, itu sudah tidak jadi masalah. Amin. Itu saja. Jadi yang dijangkau bukan hanya penduduk lokal ya, tapi juga bangsa-bangsa yang lainnya juga ada, termasuk dari Indonesia gitu ya. Sebab di sana kalau di Sarawak itu sendiri tidak kurang daripada 1 juta. TKI yang bekerja di ladang-ladang kelapa sawit, di ladang-ladang kayu kertas, di kilang-kilang ya, industri-industri. Dan ada juga yang legal, ada yang tidak legal lah ya. Jadi ini yang perlu kita layani dari sudut rohaninya yang sangat penting ya. Waktu mereka berjumpa dengan istri, wah bayangkanlah mereka berjumpa dengan sama keluarga, menangisnya ampun-ampunan. Merasa satu bangsa. Jadi itulah yang menghibur kami ya, bersama-sama istri menjangkau, dan tidak semua orang akan melakukan kalau mereka tidak mengerti. Dan sukacita yang kami dapati itu, wah luar biasa. Amin. Tapi jemaat kami juga ada yang dari Pontianak, dari Chinese Pontianak. Ada yang ada keturunan dari Jawa pun ada. Tapi yang lebih banyak itu dari suku-suku lokal ya. Bangsa Iban, Lumbawang, Kalapit juga ada ya. Ada Kenya ya, ada Kayan ya. Itu yang banyak lah yang mendominan dominan dari jemaat itu. Mungkin Ibu Erina bisa bercerita secara singkat awal mulanya merintis RIM Sarawak Malaysia ini seperti apa dulunya itu? Iya, jadi memang ketika saya sadar ya, awalnya ketika saya sadar bahwa Yesus kan misionaris yang pertama ya, yang diutus dari Bapa di sorga ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dia rela kan untuk mengorbankan dirinya untuk menjangkau orang-orang yang belum terselamatkan. Ketika saya mulai sadar dan Tuhan taruhkan hatinya, hati Kristus kan hati yang berbelas kasihan untuk jiwa-jiwa. Saya menjadi seperti bukan kalau saya diutus, saya disuruh baru saya gerak. Tapi itu menjadi passion, menjadi panggilan bahwa saya harus taat. Karena ini Tuhan sendiri sudah memberikan teladan kan. Ketika Tuhan mengutus Yesus dan Bapa mengutus Yesus sama seperti Bapa mengutus Yesus dan Yesus sekarang mengutus kita semua kan. Nah itu saya menjadi kesadaran bahwa saya diutus oleh Yesus ya. Dan tahun 2018 orang tua rohani kami kita semua ya, Pastor Timotius Arifin sebagai gembala senior tahun 2000 Maret, saya ingat sekali 10 Maret 2018 ya. Gembala senior kita itu Pastor Timotius Arifin blessing kami, mengurapi kami dan mengutus kami. Nah, ini sangat penting karena ketika kita mau misi untuk ini kan
jadilah saksi Yerusalem, seluruh dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, ketika kami diutus oleh gembala senior, orang tua rohani kita semua ya, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami ada pengurapan dan pengutusan, dan kami masa itu baru merit. Ya, kami dipertemukan di dalam mission juga ya. Kami baru merit. Kami tidak mengenal honeymoon, tidak mengenal bulan madu. Tapi yang ada dalam pikiran kami, begitu kami sudah dapat blessing, dapat pengurapan dan diutus. Ini sangat penting ya. Kami menjadi wakil yang harus membawa berita khusus, membawa kabar baik ya, membawa tugas khusus ini untuk disampaikan ya dengan penuh ketaatan dan penuh ketundukan ya. Tentunya kita punya roh yang menyala-nyala. Kami langsung ke daerah-daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, awalnya seperti itu. Setelah itu kami baru kembali ke Sarawak di Bintulu itu, dan sampai menjangkau daerah-daerah di seluruh Sarawak. Bahkan sampai Sabah, karena kami ke Sabah, ke Keningau, waktu itu kami juga ada KKR di sana, kebangunan roh, dan Brunei. Ya, kami ada murid-murid di Brunei, ada saudara-saudara di sana di Brunei ya. Jadi ini kan Pulau Borneo itu ada 3 negara. Jadi Indonesia sendiri, Kalimantan Timur, Utara, Barat, Selatan ya, dan juga Malaysia adalah Sarawak dan Sabah, and then Brunei kan. Jadi 3 negara. Nah, Tuhan taruhkan kami untuk ketiga negara ini. Jadi kami sering ke Brunei, kami sering ke Kalimantan dan juga Sarawak sendiri. Nah, sekarang setelah kami menggembalakan di RIM Sarawak, memang kami juga tidak hanya untuk menggembalakan, tapi ada tugas yang sudah diberikan kepada kami ya. Tugas itu harus diselesaikan karena amanat agung itu harus diselesaikan. Jadi kami sudah berdua sepakat bahwa kami pun tidak mengenal untuk kata pensiun sampai tugas kami di dunia ini selesai. Baru kali saya pasti kita semua akan ada mahkota kan. Karena satu jiwa diselamatkan, ada mahkota sukacita yang kita akan terima. Nah, jadi awal dari pengurapan dan pengutusan dari gembala senior, orang tua rohani kita semua, itu kami mulai pergi, dan setiap hari kami pergi karena kami sadar bahwa kami itu diutus oleh Yesus melalui orang tua rohani kami, melalui senior pastor kami diutus, dan kami memiliki roh yang berkobar-kobar. Banyak sekali kesulitan, tantangan, tapi seperti apa gaya hidup ya. Begitu kami bangun tidur, menyembah, berdoa, kami pergi ke sana, karena Tuhan Yesus beritahu untuk pergi. Kami pergi, dan Tuhan menaruhkan belas kasihan ya, passion tadi ya, belas kasihan. Kami membagikan Injil, memberitakan. Bahkan ketika Yesus pergi untuk memberitakan kerajaan, mengajar kerajaan ya, tentang Injil kerajaan, dan juga dia menyembuhkan, dan juga dia waktu ketika orang-orang lain lapar, dia juga memberi makan. Nah, itulah mission. Jadi paket lengkap ya, satu paket lengkap lah ya. Kalau nasi goreng pakai telur. Ya, jadi artinya ketika kita membagikan tentang Injil, tentang keselamatan, siapa Yesus dengan darahnya yang menyucikan dosa ya, menyelamatkan karena kasihnya ya. Dan ketika orang itu harus juga di follow up, kita muridkan, setelah itu kita muridkan dan dibaptiskan, setelah kita bagikan kabar baik firman Tuhan, kemudian kita muridkan mereka, dan kita juga mengajar mereka. Dan baru kita sadar bahwa firman Tuhan iya dan amin. Penyertaan luar biasa. Nanti kami akan bercerita bagaimana dengan mission yang ada di kita langsung di lapangannya. Jadi RIM Sarawak ini lahir dari sebuah pelayanan misi ya, yang dilakukan oleh Dr. John Bampa dan Ibu Eriana. Sebetulnya apa sih pelayanan misi itu? Karena jujur aja kita seringkali mengabaikan begitu ya. Gereja seringkali mengabaikan barangkali ya, karena mungkin sibuk dengan urusan-urusan yang lain sehingga pelayanan misi ini menjadi terabaikan. Padahal justru ini yang penting yang
kehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh gereja. Jadi apa sih sebetulnya pelayanan misi itu? Iya, misi sendiri di dalam bahasa Yunani kan apostelo, artinya mengirim, mengutus. Dan perutusan ini ketika mengutus itu ada sesuatu message atau pesan khusus yang harus disampaikan atau tugas khusus yang harus disampaikan. Nah, misionaris itu orangnya. Jadi misionaris pertama kan Yesus dikirim dari surga oleh Bapa di surga turun ke dunia kan, menjadi manusia kan. Nah, ketika kita menjadi misionaris tadi Pastor Timotius Arifin sudah sampaikan bahwa kami misionaris yang diutus dari Rock Pusat dari Rock Pusat oleh Gembala Senior, kami diutus di sana. Dan tentunya ketika kami diutus, kami tidak hanya saya pergi untuk apa ya udah terserah suka. Saya harus sadar bahwa ketika kami diutus, kami itu membawa pesan yang harus disampaikan. Harus ada tujuannya untuk orang-orang juga mendengar Injil, untuk orang-orang juga mengenal siapa Yesus, untuk orang-orang pun diselamatkan. Inilah misi, inilah tujuannya. Dan harusnya semua gereja juga menjalankan pelayanan misi ini ya Bu ya? Harus ya. Karena Yesus ini kan amanah. Amanah kan sifatnya wajib, bukan sunnah. Kalau wajib gini, kalau sunnah, kalau saya diberkati, saya baru bermisi. Kalau saya sudah mapan, saya baru bermisi. Kalau nanti saya sudah berkembang, jemaat saya sudah grow, saya baru keluar bermisi. No, tidak begitu, bermisi itu wajib. Sifatnya wajib, karena ini amanah. Itu tugas dari Tuhan sendiri kepada kita. Anak-anaknya, murid-muridnya. Karena apa yang dilakukan Yesus, kita pun kalau kita mengasihi, kita pun harus melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Nah itu kalau kita sudah tahu panggilan itu untuk semua orang, bukan hanya pendeta saja. Saya memang pastor, tapi ketika saya sebelum pastor, kita sadar saya sudah melakukan misi. Karena misi untuk siapa saja, umur berapa saja, golongan apa saja, tidak mengenal siapa saja. Ketika dia percaya, dia menerima mandat, dia menerima amanat dari Tuhan sendiri, dia sadar bahwa itu dia sudah mendapatkan percuma. Saya sudah mendapatkan keselamatan, salah percuma loh Pak Roy. Percuma, saya tidak perlu bersusah-susah. Ini percuma, ini grace, anugerah. Nah kita harusnya memberikan tentang keselamatan itu, tentang berita baik itu dengan percuma juga, dengan tidak harus dibayar kan, dengan kerelaan. Karena itu merupakan sebuah tugas dari Tuhan kepada kita. Tugas dari Tuhan. Tidak mengenal dan sifatnya wajib. Dan sekali lagi urgent. Why? Mengapa urgent? Karena waktunya sangat singkat. Waktu Tuhan sudah dekat. Sampailah seluruh dunia, seluruh bumi mengenal siapa Yesus, mendengar siapa Yesus. Seluruh bumi ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan bertekuk lutut untuk menyembah Dia, Raja segala raja. Sampai selesai. Itulah tugas misi. Dan tentunya ketika kita melakukan pelayanan misi ini pasti tidak mudah. Kira-kira sumber daya apa, resource apa yang dibutuhkan Ibu Eriana untuk kita bisa berhasil di dalam pelayanan misi ini? Awal pertama kami datang itu 5 tahun yang silam 5 tahun yang lalu itu di daerah-daerah itu belum ada yang ada electricity listrik gitu tapi di kota-kota sudah ada belum, tidak ada wifi lah, tidak ada internet seperti itu dan jalannya pun waktu kami melayani di Belaga itu di daerah Belaga tuh sangat tajam, sangat terjal berliku-liku ini. Jadi misi itu selain misi itu adalah kita utusannya. Yesus sendiri kita duta-dutanya. Kita tuh bermisi itu karena kita mengikuti teladan Yesus misi itu sendiri adalah memberi. Kita waktu kita bermisi bukan kita mau menerima sesuatu, tapi kita memberi. Karena ketika Yesus menjadi misionaris, dia memberikan nyawanya loh.
Tidak hanya apa yang ada, bahkan semuanya Tuhan beri. Karena itu misi memberi. Jadi ketika kita bermisi, kita pun tidak tangan kosong. Jadi kita perlu, kalau jalan bagaimana dapat ditempuh. Waktu kami ke Belaga, itu dari Bintulu ada sampai kami ke Pulau Punan Bio ya, masa itu ya. Jadi dari Bintulu ke Belaga tuh 4 jam. Kendaraannya jalan, waktu sekarang jalannya sudah bagus, itu jalannya sampai mau naik itu kami turun lagi, kan harus ada formula, harus ada double garden itu kan kalau yang di sini kan, sampai saya loncat. Bersyukur ya, perlu ada kendaraan yang menunjang, tapi kami bersyukur kami sudah Tuhan sediakanlah ada kendaraan yang untuk kami bermisi, karena jalannya tuh bukan jalan yang mudah lah ya. Kemudian waktu kami ke Punan Bio itu harus naik nanti boat express ya. Kemudian kami di sana juga ada nyamuk yang kecil-kecil gitu ya. Tapi ketika kita tahu kita bermisi, itu artinya memberi. Bahkan memberi tentang apa yang kita sudah terima, tentang keselamatan, tentang grace tadi kita harus memberi. Bahkan keuangan kita, tenaga kita, pikiran kita. Jadi kalau kita bermisi di sana, apa yang mereka kurang, mungkin kita juga harus bawa makanan. Jadi tidak harus tangan kosong ya. Kan saya sudah membagikan keselamatan. Oke, kamu beri dong makanan. Tidak. Apa yang ada pada kita, kita beri. Dulu saya tidak pandai masak. Sekarang saya harus kadang-kadang masak untuk mereka, untuk kami bawa, kemudian kami makan semuanya. Jadi kayak perutnya kenyang, perut bagus-bagus kan. Kita lebih mudah untuk kita sharing firman Tuhan. Sampai mereka, aduh itu luar biasa sekali ya, kasih karunia ya. Banyak, hampir saya katakan tadi, hampir setiap minggu kami ada jiwa-jiwa yang dibaptis, jiwa-jiwa baru. Betul-betul mereka dari yang kata pertobatan itu dan mereka tahu untuk declaration pertobatan itu dengan dibaptis. Nah, di gereja seringkali kita juga sulit mendapatkan orang-orang yang mau terjun di dalam pelayanan misi ini, dan mereka mungkin lebih nyaman untuk ada di gereja saja begitu ya. Kira-kira tanggapan Ibu bagaimana dengan jemaat-jemaat yang artinya tidak mau terlibat di dalam pelayanan misi ini? Itu memang banyak kendala ya. Kami juga sedang melatih untuk jemaat dapat bermisi ya. Tadi saya mau nambahin Pak Roy. Jadi sumber daya yang diperlukan, mungkin orang-orang yang tidak sempat untuk pergi gitu ya. Ke tempat lain. Boleh dia support dengan dana. Karena sekali lagi misi itu memberi. Kami juga memerlukan sumber daya selain untuk kendaraan, dan kendaraan kami sudah ada. Tapi kami perlu juga untuk dana kan, karena kami pergi perlu transportasi, perlu untuk membayar kalau di sana minyak ya, kalau di sini bensin gitu ya. Kita perlu beli minyaknya, kita perlu membawa sesuatu kepada mereka, tidak tangan kosong ya. Kalau ada yang mau berbagi, oh ya saya tidak mungkin saat ini belum dapat pergi lah untuk misi ya. Saya pun boleh kirimkan mungkin dengan keuangannya untuk membantu support untuk misi ya, karena misi itu betul-betul memberi kita. Jadi harus ada doa, dana dan daya. Betul, sangat betul. Mengapa kami ada New Kanaan itu? Kami sekarang ditanami dengan pertanian, karena Bapak memberikan arahan dan kami menangkap arahan itu. Ketika itu dapat diperdayakan ya, mereka pertanian, farming, integrated farming ya, ada pertanian, peternakan, dan ada madu kelulut yang tadi ya. Dan tadi ketika mereka akan grow dan berhasil, tentunya kami sudah punya komitmen bahwa mission tadi memerlukan dana, memerlukan uang. Kita itu dan sumber alam yang kita kelola itu untuk menghasilkan, kita hanya tujuannya untuk support mission. Karena business for mission. Karena misi perlu sekali dengan dana itu kan. Kita tidak dapat pergi kalau kamu mengutus saya, tapi tapi kan kita apa yang ada, contoh saja. Suatu ketika kita harus pergi melayani, masa itu tidak ada kita perlu untuk beli minyak lah. Sederhana saja, kita harus pergi. Pak John, dia orang rajin, ada tanaman berbagai, tanaman pisang kan
sangat mudah untuk dijual. Iya. Ambil beberapa, jual. Kami harus pergi, kami pergi. Iya. Jadi kami tidak harus depend dengan orang-orang, tapi apa yang ada pada kita. Karena Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada. Apa yang ada padamu, berikan itu. Iya. Jadi tadi pertanyaan Pak Roy waktu mengenai mengapa orang-orang masih gamang ya mungkin. Betul, ya. Saya takut kalau nanti bagaimana ya saya sampaikannya, bagaimana saya cakapnya, bagaimana. Ingat bahwa kita itu sudah diperlengkapi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus ada pada kita, kita diberi kuasa Ya. untuk menjadi saksi. Dan kuasa itu adalah kuasa yang sangat supranatural. Kuasa itu dapat mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan menginjak kalajengking. Dan ini banyak pengalaman dan itu terbukti firman Tuhan iya dan amin. Iya. Waktu saya bermisi Pak Roy, kami bermisi. Pak Roy, ada kami yang butir martil itu untuk nembak babi itu ya, babi hutan tuh. Ada di pinggan saya loh. Saya tusuk sekali. Dan waktu mau baptis, tangan saya, kan saya sedang buat kopi untuk Pak John dispenser. Akhirnya boleh sampai panas saya sampai saya telepon Bapak kan. Bapak tolong doakan karena anak melepuh semua. Bapak tengok sama Bu Vivi itu tengok semua. Lihat tangan saya pelepuh, memang putih pelepuh. Padahal besoknya mau membaptiskan pagi-pagi lagi. Pukul 6 pagi. Tapi apa yang terjadi ketika kami bertekad tidak, kita tetap baptis. Kami membaptiskan 20 orang baptis. Tangan ini sudah kembali sembuh. Wah. Jadi jangan takut untuk bermisi karena kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus, apalagi kita ada pencurahan Roh Kudus, itu kuasa. Jadi seringkali saya tanya dengan jemaat, coba tangannya dibuka. Katakan, di tangan saya ada kuasa yang Tuhan berikan. Amin. Di mulut saya ada kuasa yang Tuhan berikan. Perlu hanya kerelaan. Dan keberanian. Kan ada lagu, berikan ku hati. Seperti hatimu, seperti hatimu. Tuhan. Ketika kita memiliki hatinya Tuhan, kita punya belas kasihan, kita punya kerelaan. Itu Pak Roy. Kira-kira prinsip-prinsip apa Ibu yang penting yang perlu kita perhatikan kalau kita mau terjun ke pelayanan misi ini? Hal-hal apa yang penting yang perlu kita perhatikan gitu? Sebenarnya tidak ada aturannya, Ketika yang penting ketika kita mau berbisi, kita sesadar-sadarnya bahwa kita sudah menerima grace, anugerah, keselamatan, dan itu harus dibagikan. Ketika kita melayani di gereja, orang-orang sudah mendengar kebenaran. Bukan berarti kami pun mengembalakan. Tapi di luar sana masih banyak. Di luar sana masih belum mendengar Injil. Di luar sana belum tahu siapa Yesus. Di luar sana banyak hidup yang di dalam kegelapan. Ketika kita sadar dan kita sudah menerima itu amanat dari Tuhan yang harus wajib dan sifatnya urgent. Tinggal kita minta, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Berikan aku seperti hatimu, punya kerelaan, punya belas kasihan. Pasti kita kita pergi. Itu yang penting Bu ya. Jadi kerelaan hati kita untuk kita mau menjalankan amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada kita semuanya. Bu Eriana, kira-kira tahapan dan ujian apa yang paling sulit ya kalau kita melakukan pekerjaan misi ini? Mungkin Pak John juga bisa ini. Boleh. Apa kira-kira kesulitan-kesulitan yang biasanya muncul dan perlu kita selesaikan atau antisipasi ya untuk menjalankan misi itu? Apa yang kita berbicara dari awal tadi, kita banyak suku ya. Jadi banyak suku ini banyak budaya. Banyak budaya. Jadi untuk masuk ke budaya dia ini yang jadi kendalanya. Budayanya berbeda. Dan
bahasanya pun berbeda. Iya. Apa yang kita kata di Indonesia ini tidak semestinya sesuai di sana kan begitu ya. Jadi bahasa itu karena kita tahu lah menyampaikan sesuatu itu ya. Lebih-lebih kalau kita mau menyampaikan firman lebih Tuhan. Mudah kalau dengan bahasa yang mereka pahami, yang mereka mengerti. Nah, itu yang saya lihat kendala yang paling utama dari segi bahasa dan budaya. Kena ambil contoh ya, waktu meninggal ya. Nah, kan meninggal ini, seorang meninggal itu perlu pertama didiamkan di rumah panjang beberapa hari. Sudah itu penguburan dan pembuangan ulitnya. Perkabungan mesti berakhir dalam selepas dikubur 2 minggu selepas itu ada upacara pengakhiran. Nah, ini budaya yang tidak boleh dikompromi oleh kaum Dayak lah. Nah, khususnya Dayak Iban ya. Karena Pak John sendiri Kenya. Saya seorang Dayak Kenya, asli Kenya daripada Sarawak ya. Dan nah ini yang bagaimana kita membawa cabaran, kita membawa kingdom culture. Tantangannya ke sana dan tidak mudah. Jadi baru ini kita sudah berjaya berhasil membawa kingdom culture. Membawa kingdom, sebab begini, di waktu proses kematian itu dan akhir kepada pelepasan ikatan di tangan, ada satu ikatan kain hitam ya, tanda perkabungan selesai 2 minggu harus dilepaskan, diputuskan. Nah, orang yang melepaskan ini mestilah dukun mereka. Mestilah orang-orang yang kompeten dari segi budaya. Tapi yang belum percaya orang yang belum percaya Yesus lah. Karena tadi yang sudah ada percaya tidak. Percaya ini tadi dia melihat, hanya Yesus saja kan, jadi mereka sudah tidak mau untuk melepaskan ini dengan darah babi, darah ayam lagi. Makanya mereka panggillah pastor untuk melepas. Jadi pastor lah yang melakukan upacara itu. Ya mereka senang hati ya kan, karena melepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus kita melepaskan dan digantikan damai sejahtera sukacita. Wah, senang sekali kan. Nah, inilah tadi satu breakthrough di dalam budaya kematian. Keramaian lagi banyak budaya. Jadi kendala-kendala ini one at a time lah kita facing ya. Di samping bahasa. Kami dulu masuk di suatu rumah panjang, mereka tuh illiterate, tidak pandai membaca. Kita kena belajar mereka rumah nyalung ABC. Imagine from the beginning ABC. Sebab kita berpendapat kalau dia tidak pandai membaca, bagaimana dia tahu Alkitab kan? Dia harus membaca Alkitab. So itu satu cabaran yang sangat besar, tantangan yang sangat besar. Nah, di samping itu sudah dia terima Yesus, bagaimana mau dia mengekalkan gaya hidup dia? Sebab percaya Yesus satu perkara, dari segi rohani dia, fisikal dia perlu harus makan kan? Nah, ini yang kita ajarkan kepada mereka, berikan juga. Dan kita tidak dapat memberi, hari ini dia perlu nasi, kita beri nasi. Dia besok perlu, hari kita beri. No, kita katakan ada satu pepatah juga, if I give you a fish, I feed you one day. But if I teach you how to fish, I feed you for the whole of the life. Ini yang saya rasa kita terapkan supaya mereka juga tahu bahwa ilmu pertanian atau ilmu peternakan, ilmu itu harus ada untuk seorang hamba Tuhan terjun ke ladang misi untuk dia mengajar ya. Dan banyak ilmu-ilmu yang lain kan. Kan saya di sini Kingdom kemarin KGC ya. Saya lihat anak-anak muda menyembah Tuhan dengan penuh hati tarian. Saya menitis air mata. Alangkah baiknya kalau orang-orang di sana boleh impartasikan barang ini. Wah, KDC. Surabaya kemarin kan kami ibadah di boleh impartasi di sana. Wow. Sebab di sana jangan lagi mereka dengan sifat malunya mau buka mulut menyembah Tuhan pun malu ya. So saya lihat itu satu talent yang harus disampaikan kepada seluruh orang yang belum mengenal Tuhan. Dari KGC ya kemarin. Baik yang sudah mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan dan juga yang belum mengenal Tuhan. Ini cabaran-cabaran ya. Ibu, kira-kira apa yang perlu dilakukan gereja untuk memperlengkapi, mempersiapkan orang-orang yang akan diutus untuk pelayanan misi ini supaya mereka bisa berhasil ya di tempat atau di ladang yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka? Iya.
Bersyukur kami sudah sedang membangun sekolah misi di New Kanaan di Nyelum Sarawak, Belaga Sarawak. Memang seorang misionaris memang harus diperlengkapi ya. Pertama memang diperlengkapi di dalam Roh Kudus, itu sudah pasti. Tapi skill yang lain kita perlu diperlengkapi. Jadi kami akan ada 6 bulan yang untuk memperlengkapi orang-orang yang akan diutus ini harus diperlengkapi supaya ketika mereka ada di ladang tuean sudah menguning ya, ladangnya sudah tersedia, mereka pun dapat survive, dapat hidup, bertahan hidup, dan mereka dapat diberkati dan menjadi berkat. Saya yang tentunya tujuan utamanya sudah tersampaikan, harus disampaikan. Jadi yang perlu diperlengkapi seorang misionaris. Dulu saya sekolah misi di Hyderabad di India. Nah, saya kan dokter hewan. Dulu saya pikir, kenapa saya dulu sekolah dokter hewan, saya mengambil master lingkungan, sekolahnya di UGM kan nggak tanggung-tanggung gitu. Tapi kok sekarang saya jadi misalnya, ternyata tidak. Apa yang ada pada saya khususnya ya, skill saya, bahkan saya pandai untuk acupressure dan juga saya dapat melihat site untuk lingkungan, ini tanah yang subur, tanah yang tidak. Ternyata dapat digunakan untuk pekerjaan misi, untuk pelayanan misi ya, seperti itu. Nah, kita harus mempersiapkan untuk tenaga-tenaga misi selain tentang teologi ya tentunya ya, kita teologi ya, Injil kerajaan ya. Tapi dilengkapi tentang mission, tentang pemuritan. Bagaimana untuk menjangkau, bagaimana membagikan Injil itu. Karena ada tekniknya, ada caranya bagaimana kita dapat wisdom kan, hikmat untuk kita dapat membagikan. Itu harus diajarkan. Cross culture-nya juga kan, bagaimana kita mengenal budaya. Dulu saya orang Jawa, harus membagikan Injil kepada orang Dayak. Ketika saya tidak diperlengkapi tentang culture, dan kita kan nggak dapat. Sekarang kan kita membawa kingdom culture ini yang sesungguhnya. Tapi kan saya harus belajar bahasa. Jadi bahasa saya campur-campur. Ada Jawa, ada Melayu, udah. Tapi tentunya minta terus ya Roh Kudus mampukan saya. Kadang-kadang saya kesulitan juga. Tapi dengan diperlengkapi tentang culture, bagaimana pendekatan. Ini kan approach pendekatan ini. Karena kan perlu harus ada persahabatan dengan mereka. Perlu kita melihat mereka kasih kita melalui apa yang kita ajar, melalui bagi kita makanan. Bukan itu menjadi cara ya, tapi dengan mereka bersahabat dengan kita mengenal budaya mereka. Karena yang paling mudah adalah mengenal bahasa mereka, mengenal budaya mereka. Ketika kita menerima budaya mereka, menerima bahasa mereka, wah, sangat menjadi pintu untuk masuk. Baru kita ajar. Itu yang paling penting ya. Memang harus dilengkapi. Dipersiapkan ya. Sebelum dirilis oleh gereja untuk menjadi misionaris. Pak John dan Bu Eriana, sebagai pertanyaan yang terakhir ya, kira-kira apa pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada para pemirsa, rekan-rekan kita yang sedang menyaksikan podcast ini, khususnya di dalam pelayanan misi? Ya, mungkin dari saya nanti mungkin Pak John. Saya hanya pesan yang sangat penting bahwa amanat agung harus diselesaikan. Dan saya bersyukur ada di dalam keluarga Rock karena ambil berat. Kalau Malaysia itu ambil berat, artinya ambil perhatian bahwa mission itu tugas kita semua sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, untuk kita sebagai buah ketaatan, untuk kita melakukan pergi dan menyelesaikan amanat agung itu. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang belum mendengar siapa Yesus. Banyak di luar sana orang-orang yang masih terkurung, masih terikat, masih terkungkung, dan kita datang untuk membebaskan mereka, untuk memberikan kabar baik, berita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Amin. Itu harus dari kita ya. Dari kita. Bagaimana mereka mau menerima Yesus kalau mereka tidak mendengar ya Injil. Jadi tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka semuanya. Mungkin dari Pak John ada pesan penting bagi kita ya terkait dengan misi ini. Ya, pesan saya begini ya, kadang-kadang
kalau dari sudut orang tempatan, kita tidak tahu mana benar yang benarnya. Kalau orang yang bermisi yang penuh dengan lengkap itu datang ya. Sebab satu suku dulu, suku kami juga dibebaskan oleh kena penginjil ya. Mereka datang mengajar kita sangat basic ya, mengajar kita dan juga mengenal menceritakan Yesus sampailah hari ini masyarakat itu sudah artinya matang di dalam Tuhan ya. Jadi tugas misi ini sangat penting. Ya. Tapi of course ada harga yang harus dibayar tadi. Yes. Kita harus korban masa kita harus korban nyaman kita kan. Saya terinspirasi dengan istri sebab dia orang kota raya. Datang di sana dan jemaat juga melihat orang kota dengan orang desa jauh bezanya kan. Jadi mereka tahu bagaimana kamu dapat mengorbankan kenyamanan di sini untuk kita tahu bahwa dunia ini sementara kan. Yang akan kita dapat itu lebih kekal ya. Ini yang pegangan kita lah. Saya percaya di waktu kita mengenal bahwa panggilan misi itu adalah dari Tuhan, kita akan melakukannya. Amin. So bagaimana kita mengenalkan itu ya, yang apa yang kita tadi sampaikan prinsip utama kan tadi itu sampaikan kepada generasi kita yang akan datang melalui gereja melalui apa saja supaya pengertian misi itu dapat dipahami betul-betul. Dan tentu saja buah dari misi ini adalah jiwa-jiwa baru yang kita jangkau ya. Dan sampai ke church planting itu Bu ya. Rumah Nyalung itu, rumah panjang itu dari kita mengajar buta huruf tadi. Kemudian mereka dapat membaca Alkitab, mereka percaya Yesus, kemudian mereka dibaptis. Sekarang ada gereja. Ada gereja ya. Bahkan yang lebih sangat luar biasa, tuan rumahnya ini saat dia menyerahkan tanah loh untuk rim nanti gereja, itu belum percaya, tapi anak-anak cucunya dia sudah dibaptis. Sekali baptis 25 orang dan itu sekarang sedang bertumbuh berkembang. Jadi set planting di sini. Demikian juga rumah Sebau, rumah panjang Sebau dan rumah Sungai Wong, rim Sungai Wong ada. Itu dimulai dari itu, dari mission. Jadi memang benar-benar mereka dari buah pertobatan dibaptis dan sekarang kita sedang memuridkan, mengajar untuk menjadi dewasa di dalam Kristus dan mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Saya ingin menyambung tentang rumah Nyalung ya. Pak John, Dan kan ini rumah ketua dukun di kawasan itu, kan tidak mudah masuk. Kami masuk hanya dengan kepekaran mengajar mereka menanam jahe. Itu saja. Dan mereka terima kita dan sudah kita terima baru kita masuk pengajaran itu. Itu ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak John dan Bu Eriana. Bagaimana kita bermisi ya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya juga sering kali katakan kepada teman-teman saya ya, kalau kita tertanam di gereja ini, di GBI Rock ini, kalau kita tidak bertumbuh, itu menurut saya aneh begitu ya. Jadi kita bersyukur kita punya GBI Rock ini yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ya, dan memperlengkapi kita semuanya untuk kita bisa bermisi. Amin. Semangat untuk misi. Menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Dan mungkin lebih mudah sudah bermisi sekarang sebab kita sudah ada infrastrukturnya di Indonesia Kalau waktu kami merintis itu lebih sulit ya. Sekarang kita sudah sekolah misi, kita sudah ada orang di sana, maka kita melangkah saja. Melangkah saja. Baik, terima kasih Pak John dan Bu Eriana sudah berbagi bersama-sama dengan kita di program podcast ini. Dan sebagai yang terakhir, bolehkah Pak John atau Bu Eriana berdoa bagi kita semuanya? Silakan saya. Mari kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Sungguh kagum kami akan Engkau Tuhan. Kami berdoa secara khusus pada hari ini, setiap kami yang sudah diselamatkan, setiap kami yang sudah menerima grace, anugerah keselamatan dari Engkau, kami harus membagikan kepada banyak orang, setiap suku, setiap bangsa,
mulai dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Berikan kami roh keberanian. Amin. Roh yang menyala-nyala Tuhan. Amin. Karena Paulus sudah menjadi teladan buat kami. Celakalah aku ketika aku tidak membagikan Injil-Mu Tuhan. Biar ini menjadi semangat buat kami. Untuk kami taat. Untuk kami melaksanakan amanat agung-Mu dengan selesai. Tugas ini harus diselesaikan Tuhan. Karena ini urgent dan sifatnya wajib buat kami Tuhan. Untuk kami pergi ke bangsa-bangsa Tuhan. Pergi ke suku-suku bangsa-bangsa Tuhan. Amin. Dan yang terhilang, yang tersesat akan menemukan siapa juru selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat untuk setiap pemirsa, setiap orang yang mendengarkan podcast ini Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan, berikan mereka hati dan roh yang menyala-nyala untuk mereka bermisi Tuhan. Mereka menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka membagikan Injil kerajaan dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka hati-Mu, hati yang berbelas kasihan Tuhan. Dan roh keberanian. Kami percaya Tuhan, Immanuel, penyertaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya ada pada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak John dan Bu Ediana. Pak Roy, kami selalu kembali berdoa supaya RIM Sarawak di Malaysia bertumbuh pesat ya. Amin. Berlipat kali ganda Amin. untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Amin. Demikian sesi podcast kita pada hari ini tentang Kingdom Mission. Saya percaya bahwa perbincangan kita kali ini akan membawa berkat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa, kita harus bermisi dan kita harus menjangkau jiwa-jiwa seperti yang diamanatkan oleh Yesus kepada kita semuanya. Saksikan terus edisi podcast-podcast berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You.